Shalom, kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study Online CK7. Lamanya Nabi Hosea melayani Tuhan, kurang lebih 40 tahun lamanya. Dia melayani sejaman dengan Nabi Amos, Nabi Yunus. Jadi mereka sama-sama melayani dalam zaman yang sama. Hosea menyaksikan Israel dibuang ke Asyur, yaitu tahun 722 sebelum Masehi. Nah, pada pasal ke-8 ini, Israel dipimpin oleh Raja Hosea, yaitu Raja Israel terakhir. Di saat bersamaan, Yehuda dipimpin oleh Raja Ahaz, yang juga dicelah oleh Nabi Hosea karena bangga dengan kota-kota berkubu yang dibangun Yotam ayahnya. Sedangkan di zaman Ahaz ketika dia memerintah, justru dia memperbanyak berhala-berhala dan kejahatan bertambah banyak di kerajaan Yehuda. Bahkan dikatakan bahwa dia melupakan Tuhan. Itu kondisi umat Yehuda. Dan di zaman Ahaz, Yehuda mengalami banyak kemalangan, di mana Yehuda dikalahkan juga oleh Moab, dikalahkan oleh Filistin, dan banyak dari rakyat Yehuda, penduduk Yehuda yang lari kocar-kacir dan menjadi mangsa dari Edom. Kenapa? Karena bangsa Moab maupun Filistin itu menjual para tawanan ke Edom. Edom seperti tukang tadah, lalu membunuh banyak orang-orang dari Yehuda. Itu kondisi yang dialami Yehuda dan kemudian yang dialami oleh Israel. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh pasal 8, mari saya ajak kita semua menyembah Tuhan. Kita mau puji, kita memuliakan Allah kita masuk hadirat-Nya. Sebab Dia Allah yang baik, Allah yang setia, kami mengucap syukur. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Sampai
sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Mengalir kuasa untuk memulihkan. Oh ya Rama ya Shande, Kinara Rama ya Ramo, Kinara Rama Rama ya Shara Rama. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau terus memimpin kami dengan roh-Mu, sehingga hidup kami hari lepas hari hidup dalam kasih karunia-Mu, memuji dan menyembah Engkau, sebab hanya Engkau layak dipuji disembah, di bumi dan di surga. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, hadir-Mu di tengah-tengah kami ketika kami belajar firman-Mu, membaca merenungkan kebenaran-Mu, dan hikmat Allah turun bagi kami semua, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, memahami maksud-Mu, dan kami dimampukan melakukan firman kebenaran itu. Dalam nama Yesus
Kami mengucap syukur, kami berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sejak terpecahnya kerajaan Israel Raya menjadi dua bagian, Yehuda di selatan dan Israel di sebelah utara, Yerobeam, raja utara, merusak penyembahan yang benar terhadap Yahweh, Allah Abraham, Ishak, Yakub, dengan membuat patung lembu emas bagi Allah mereka dan menjadikan Betel juga Dan sebagai pusat penyembahan. Selanjutnya, pada masa Ahab, ia mengimpor juga dewa-dewa Kanaan ketika dia dinikahkan dengan Isabel. Jadi masuklah Baal dan Asitoret ke Israel. Kemudian disertai juga para nabi-nabi Baal. Kemudian dewa-dewa dan pola bangsa asing, penyembahan bangsa asing mereka adopsi. Itu yang membuat Israel semakin rusak dan semakin hancur. Nah, di pasal yang ke-8 ini diungkapkan bahwa Israel terbagi menjadi dua kelompok juga. Israel Utara terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dikatakan sebagai kelompok yang terang-terangan menyembah berhala dan beribadah kepada dewa-dewa yang di Asyur, dewa-dewa yang dipuji bangsa Asyur. Rata-rata sama dewa-dewa mereka ya, bangsa Kanaan juga. Dan kompromi dengan kehidupan bangsa Israel atau mereka hidup punya hubungan dengan Mesir. Ini kelompok pertama, jadi terang-terangan menyembah berhala. Namun ada kelompok kedua, yaitu kelompok yang tetap setia menyembah kepada Allah Israel, tapi dengan media anak lembu emas. Meskipun mereka beribadah demikian setia kepada Allah Israel. Ibadah yang mereka lakukan penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan, kepura-puraan. Dan kemunafikan ini membuat Tuhan itu tidak berkenan atas ibadah mereka. Pertama, alamatnya sudah salah dan cara pola penyembahan juga salah. Mereka menempatkan Tuhan dalam bentuk, dalam rupa melalui anak lembu emas itu. Seolah inilah Yahweh, sama seperti yang dilakukan oleh Harun di padang gurun, menyebutkan bahwa anak lembu emas itu adalah Yahweh untuk orang Israel sembah dan dia akan memimpin orang Israel masuk ke negeri Kanaan. Dan Tuhan mencelah hal itu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yerobeam dan terus berlanjut kehidupan seperti itu sampai Israel masuk kepada pembuangan. Mereka tidak pernah bertobat dari perilaku dan cara penyembahan seperti ini. Karena itu, Nabi Hosea menubuatkan bahwa kedurhakaan Israel akan membawa mereka kepada keruntuhan, kehancuran, dan pembuangan. Mereka akan dihalau, mereka akan dilupakan oleh Allah, dan Allah tidak mau menerima mereka sebagai umatnya. Nah, itu tergambar dalam Hosea pasal 1. Ayat 6, ayat 7, Bapak Ibu sudah lewati ya, sudah belajar sama-sama. Baik, mari kita sama-sama buka Alkitab kita belajar dari Hosea pasal yang ke-8 ini. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ketiga lebih dahulu. Saya akan pandu kita semua untuk membaca bagian ini, halaman 974 Alkitab saya Perjanjian Lama dengan judul Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Diawali dengan peringatan yang sangat keras, tegas dari Tuhan. Awas, ada bahaya. Kira-kira seperti itu dibahasakan. Di ayat pertama, tiuplah sangkakala. Ini peringatan, ada isyarat bahwa bahaya sedang datang, mendekat. Hati-hati, awas, ada bahaya, ada serangan musuh yang akan datang. Dikatakan selanjutnya, musuh datang itu seperti Raja Wali atas rumah Tuhan. Ini musuh walaupun tidak disebutkan di sini, jelas-jelas adalah Asyur. Asyur datang menyerang Israel. Kebinasan itu sangat cepat masuk ke Israel. Israel ini dipakai kata ganti di sini sebagai rumah Tuhan. Israel adalah rumah Allah, Allah Israel. Nah, ada 3 alasan yang sangat
kuat di sini, mengapa Israel akan diserang oleh Asyur. Dan ini adalah perintah dari Allah juga, ancaman dari Allah dan Tuhan yang memakai Asyur. Yang pertama bahwa karena dasar-dasar kehidupan dari bangsa yang kudus itu telah diingkari. Di ayat pertama dikatakan, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku. Ini, jadi umat Israel melangkahi perjanjian sebagai umat yang kudus. Akar dan kerangka kehidupan bangsa yang kudus itu adalah perjanjian dan pengajaran atau Torah. Perjanjian dan pengajaran. Waktu Allah mengikatkan dirinya dengan Israel dalam satu perjanjian yang kekal. Kamu adalah umatku, aku adalah Allahmu. Dan kemudian menyampaikan semua perintah-perintah. Sebagai umat Allah, kamu hidup seperti ini. Tujuannya apa? Israel menjadi berkat, jadi contoh satu umat yang kudus, yang berkenan, yang dikehendaki oleh Allah. Supaya melalui hidup orang Israel, maka dunia melihat, dunia tahu, dunia mengerti, dan dunia percaya siapa Allah yang sesungguhnya. Oleh karena cara Israel yang rusak ini membuat perjanjian itu jadi runtuh atau diingkari di hadapan Tuhan. Yang kedua, alasan mengapa mereka harus dihukum oleh Tuhan adalah oleh karena cara bersekutu dengan Allah itu dipandang ringan. Jadi umat Israel memandang sepele kehidupan persekutuan dengan Allah. Mereka hidup dalam kemunafikan. Israel tetap melayani dan berseru memanggil Allah, "Ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau." Tetapi hati mereka jauh dari Tuhan dan gemar melakukan kejahatan. Ini kehidupan orang Israel. Jangan sampai kita umat Tuhan meniru. Ya, saya percaya Tuhan, ya saya mengenal Allah. Tetapi yang kita kenal adalah dari sejarahnya saja. Tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Tidak memiliki hubungan pribadi, tidak memiliki persekutuan. Tidak memiliki hubungan kasih mesra dengan Allah, keintiman dalam kerohanian. Akhirnya apa? Kita cuma berkata di dalam mulut kita mengenal Allah, tapi kita melakukan kejahatan dan jauh dari hadapan Tuhan. Matius pasal 7 ayat 22. Banyak orang berseru ya nanti, tetapi Allah menolak mereka. Aku tidak mengenal kamu, hai pembuat segala kejahatan. Mengerikan Bapak Islam Tuhan. Israel ditolak. Sama seperti itu dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 22. Hidup mereka itu penuh dengan dosa keduniawian. Mereka melayani Allah, tetapi pada saat bersamaan pula mereka menolak jalan-jalannya yang benar. Bayangkan, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin bersekutu, tetapi begitu baca firman tidak mau mengikuti firman. Banyak orang Kristen seperti ini Bapak Islam Tuhan. Banyak. Ya. Apa yang dikatakan firman, dia tidak lakukan, dia tidak ikuti, dia tidak hidupi. Yang ketiga, alasan ketiga, mengapa penghukuman itu datang kepada Israel? Mengapa serbuan dari Asyur begitu cepat menghantam Israel? Dikatakan oleh karena Israel menolak keselamatan dari Allah. Di ayat yang ketiga A dikatakan Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Dalam hubungan Allah dan Israel ada perjanjian dan Torah diberikan, ya. Supaya apa? Torah itu menjaga umat tetap hidup di dalam keberkatan. Jadi hukum-hukum yang diberikan kepada orang Israel itu adalah penuntun untuk mereka menjadi umat yang berkenan. Mereka dibawa oleh Allah menjadi umat yang pas, yang tepat, yang Allah kehendaki. Semua tuntunan untuk hidup itu diberikan kepada orang Israel dalam segala perkara, dalam semua area kehidupan. Supaya mereka bisa menikmati berkat-berkat Allah, penyertaan Allah, menikmati yang baik dan dilindungi oleh Tuhan yang menyertai, memberkati mereka. Tetapi sayangnya mereka menolak. Hukuman Allah ya tegas di sini kepada mereka yang menolak pimpinan Allah. Yaitu membiarkan musuh mengejar dia. Biarkan musuh mengejar dia. Itu bagian pertama yang kita bahas. Ya. Berikut di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-14. Kita baca bagian ini. Demikian firman Tuhan.
Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setauku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri. Sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka sampai berapa lama tidak dapat disucikan. Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Ayat 7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak akan ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan, sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa, seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi ke Asyur, bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta, sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa. Sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Secara konkret, area kehidupan Israel yang mendurhaka dan semena-mena kepada Tuhan, ini yang dipaparkan dalam ayat-ayat yang telah kita baca. Mereka bertindak semena-mena kepada Allah. Banyak sekali alasan dari Tuhan untuk menghukum Israel. Yang pertama, di bidang politik dalam negeri. Di ayat yang keempat, di ayat keempat, contoh kehidupan pendurhakaan Israel. Dikatakan di sini, mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setauku. Umat itu memilih para pemimpin yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yaitu melalui apa? Cara revolusi. Nggak suka raja satu, bunuh, bantai, ganti raja lain naik. Yang gagah, yang kuat, yang bisa membunuh raja yang sementara memerintah. Dan kemudian mereka menyesuaikan dengan cara pemerintahan dari bangsa-bangsa di luar Israel. Mereka berlaku semena-mena dan tidak melibatkan Tuhan di dalam perkara-perkara di luar ibadah. Di dalam ibadah sudah salah. Nah, di luar ibadah lebih parah lagi, lebih salah lagi. Orang Israel cuma pada zaman Elia dan Elisa mengurapi raja-raja. Habis itu tidak pernah lagi terjadi. Seolah mereka mengikuti pola, mengurapi raja berikutnya, tapi dengan cara pola penyembahan ibadah berhala. Bukan oleh seorang nabi yang berkenan dan kemudian dalam kehendak Tuhan. Tidak sama sekali. Mereka berkata begini, karena area ibadah sudah dicemarkan, area kehidupan lain juga telah mereka rusak. Jadi kalimat yang biasa keluar dari orang seperti ini adalah urusan persembahan, urusan ibadah, itu urusan dengan Tuhan. Urusan hari Minggu, urusan dengan Tuhan. Ya kan? Tetapi urusan hari Senin, urusan pekerjaan di kantor, urusan pekerjaan di rumah tangga, dari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, itu urusanku, bukan urusan Tuhan. Minggu bisa taat ke gereja, Minggu beribadah dengan baik bersama keluarga bahkan, dengarkan firman. Tetapi Senin sampai Sabtu, kita atur sesuai mau kita sendiri. Kita jalani hidup seenak kita sendiri. Kita berlaku seperti keledai liar. Rusak. Nah ini, segala tipu kita jalani. Pertengkaran, percideraan kita lakukan. Saling menghujat kita lakukan. Dan segala macam perilaku buruk kita juga terlibat di dalamnya. Nah, Bapak Salam Tuhan,
Yang benar adalah mari kita libatkan Tuhan dalam segala perkara dalam kehidupan kita, dalam seluruh waktu kita hidup, dimanapun kita berada. Tidak hanya hari Minggu di gereja, tidak hanya di lingkungan orang persekutuan, orang percaya, tetapi di mana saja kita berada, hidup kita harus kita bawa dalam pengabdian kepada Allah, dalam ibadah penghormatan kepada Allah. Pekerjaan kita adalah bagian dari penyembahan kita kepada Allah. Jangan bagi wilayah atau area hidup dengan dua kelompok, dua area. Yang rohani, ini sekuler. Tidak ada itu. Tidak ada rohani, tidak ada sekuler. Semua rohani bagi orang yang rohani. Semua suci bagi orang suci. Mau pekerjaan di gereja atau pekerjaan di kantor, semua adalah rohani. Bagi orang rohani, di gereja akan menjadi suci, di luar sana, di kantor, dimanapun pekerjaan-pekerjaan yang kita tekuni, juga akan menjadi suci, menjadi benar, menjadi rohani. Banyak orang kalau membagi area menjadi dua bagian rohani dan sekuler, malah terjadi sebaliknya. Di gereja dia menjadi sekuler malah. Di gereja menjadi duniawi. Tidak sedikit orang-orang melayani dengan cara duniawi, dengan cara fasik, dengan cara kotor. Hidup gak lurus, gak benar. Masih tetap berzina, masih naik mimbar, masih melayani. Seperti itu. Karena apa? Membagi area, membagi wilayah. Seolah-olah kalau di gereja rohani, di luar sana itu sekuler. Pada kenyataannya di gereja menjadi ladang sekularitas. Sangat mengerikan, sangat duniawi. Dan ini kejahatan di mata Allah. Harusnya kita belajar bahwa bagi saya yang telah dikuduskan oleh Tuhan, bagi saya manusia rohani, pekerjaan di gereja, pelayanan apapun di keluarga itu rohani. Pekerjaan sebagai nelayan, petani, pedagang, pengusaha juga adalah pekerjaan rohani. Karena di sanalah Tuhan mengutus saya menjadi berkat bagi mereka. Titus 1 ayat 15 menegaskan kita, bagi orang suci semuanya suci. Bagi orang najis tidak ada yang suci. Ini penting harus kita camkan baik-baik. Supaya apa? Kita tahu kita adalah perwakilan Tuhan di area hidup dan di dunia kerja dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang kedua yang mereka lakukan atau kedurhakaan bangsa Israel adalah penyembahan berhala. Dari berkat yang Tuhan berikan, emas, perak dan semua hasil tambang, mereka buat berhala bagi diri mereka sendiri. Mereka dirikan berhala. Mereka bukannya bersyukur kepada Tuhan dan mengabdi kepada Allah sebagai anugerah pemberian berkat-berkat Allah yang melimpah. Tetapi anugerah itu diselewengkan, diputar balik untuk penyembahan kepada berhala. Bapak sama Tuhan, Tuhan memberkati kita, memberi kita kekuatan, memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan banyak melakukan hal yang luar biasa untuk hidup kita, kemakmuran hidup kita. Tapi please tolong ingat bahwa semua datang daripada Tuhan. Karir kita, semua yang kita gapai, semua datang daripada Tuhan. Mari kita persembahkan kembali kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, kedurhakaan Israel digambarkan di sini adalah di ayat yang kelima, yaitu menggantikan Yahweh dengan anak lembu emas yang sudah saya singgung tadi. Lalu dipusatkan di mana? Di Betel. Dilakukan seperti dosanya Harun yang berkata, "Hei Israel, inilah Elohimu, inilah Allahmu." Wah, ini kalau aplikasi dalam kehidupan kita adalah perilaku yang suka menggantikan posisi Tuhan dengan hobi, benda, cinta, dengan apapun juga. Dengan talenta yang dimilikinya, dia memuja kecantikannya, kemegahannya, pencapaiannya. Dia memuja, bangga dengan dia punya karir, ya, posisi, semua. Jangan gantikan Tuhan dengan benda, dengan apapun yang kita miliki. Ya. Kemudian yang keempat, kedurhakaan yang orang Israel lakukan itu di ayat yang ke-9, sebab mereka telah pergi ke Asyur. Artinya apa? Mereka punya politik luar negeri yang salah. Mereka pergi ke Asyur bagaikan keledai hutan yang memercikkan diri. Mereka meminta bantuan ke Asyur karena tekanan dari Aram. Akibatnya beberapa wilayah Israel dicaplok oleh Asyur. Asyur bukan datang membantu, malah Asyur menjadi ancaman bagi mereka. Bapak Islam Tuhan, persahabatan dengan dunia akan berakibat pada berkat yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita hilang, ya, dicuri dari tangan kita.
Hati-hati kalau kita bergaul dengan dunia. Hati-hati kalau kita salah pilih kawan. Berkat yang terbaik, kekayaan ilahi yang diberikan kepada kita itu keselamatan. Nilai tak berharga yang tiada tara harganya itu diambil dari kita. Kita kehilangan berkat terbaik termulia. Kita kehilangan penyertaan Tuhan karena pergaulan keliru, pergaulan salah, salah pilih jodoh, salah pilih teman hidup, salah persahabatan. Ketika kita bersahabat dengan dunia, tidak ada kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Yang kelima, kerusakan atau kedurjanaan orang Israel adalah kesalehan dan ibadah yang palsu. Israel memperbanyak mezbah, lebih banyak mezbah dibangun oleh orang Israel. Di mana-mana, tetapi sayangnya mezbah itu bukan untuk menyembah kepada Allah, tapi kepada berhala. Kalau secara rohani, kalau mezbah yang baik, mezbah kepada Tuhan, sebaiknya sebenarnya bahwa semakin banyak mezbah akan semakin baik, ya kan? Semakin banyak tempat gereja dibuka, ibadah dibuka, harusnya semakin baik. Tetapi kenyataannya bahwa mezbah-mezbah itu bukan untuk kemegahan kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kebanggaan diri, kemasyhuran diri mereka. Dan alamat tujuan penyembahan juga salah. Jadi rusak. Sia-sia kurban bakaran mereka. Ibadah mereka malah membuat mereka tambah berdosa, bukan tambah mempermuliakan Tuhan. Itu di ayat 11, 12 sampai 13. Mereka senang dengan korban bakaran, tetapi sayang korban-korban itu menyakiti hati Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan atas korban-korban persembahan mereka, karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Bukan korban persembahan, bukan darah, bukan binatang yang dibakar itu yang Tuhan ingin, tetapi umat yang bertobat. Umat yang memberikan hati kepada Tuhan. Umat yang setia. Umat yang mengasihi Allah. Itu yang Allah mau. Umat yang mentaati firman. Itu yang Allah mau. Bukan korban persembahannya. Bukan banyaknya mezbah yang mereka berikan atau bangun. Mereka melupakan Taurat Allah. Mereka melupakan jalan-jalan Allah. Mereka lupa jalan ketaatan yang membawa kepada hidup. Mereka meninggalkan dan lupa jalan penyesalan untuk kembali kepada Allah. Mereka lupa jalan kasih setia dan kepercayaan yang telah Tuhan taruh lewat Taurat, lewat firman yang disampaikan oleh para nabi kepada mereka. Ini kondisi umat Israel. Mereka harus kembali, dikasih tahu, ke Mesir. Mereka harus kembali ke Mesir. Artinya apa? Mereka harus kembali pada perjanjian yang awal. Mengingat bahwa apa yang telah terjadi di Mesir dulu, penebusan, dan kemudian di padang gurun di Sinai, Allah menjadikan mereka sebagai umat kepunyaannya. Diingat kembali, ayo ingat kembali bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan mereka, menuntun leluhurmu, dan aku memilih kamu menjadi umat kepunyaanku, memberikan hukum, dan aku memelihara kamu. Disuruh ingat itu, dibawa kembali ke Mesir supaya mereka sadar betul, tetapi tetap tidak pernah bertobat lagi. Kemampuan untuk kembali ke jalan benar seolah tidak bisa lagi. Itu yang dialami oleh orang Israel. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai karena kita terlalu asik dengan dosa, akhirnya kita nggak tahu lagi jalan untuk kembali. Tidak bisa menyesal. Tidak bisa bawa hidup lagi untuk taat setia kepada Tuhan. Kita lupa jalan kasih karunia. Kita lupa untuk percaya. Dan akhirnya kita menjadi umat yang dibinasakan. Yang berikut, yang keenam, kedurhakaan orang Israel adalah Israel melupakan Tuhan. Mereka menjadi congkak dan kemudian mereka membangun istana untuk keamanan diri mereka sendiri. Istana itu dibangun untuk menyaingi Yerusalem dan mendirikan tempat-tempat ibadah untuk melupakan Allah. Bayangkan. Bangun banyak tempat ibadah tetapi untuk melupakan Allah, bukan untuk menyembah Tuhan. Menyaingi rumah ibadah di Israel dengan membangun banyak-banyak tempat berhala. Mengerikan sekali dosa Israel ini. Mereka melupakan Tuhan sama sekali. Itu di ayat yang ke-14 diberitahu. Bapak Ibu salam Tuhan, bagaimana dengan kita?
kita kembali cross check diri kita masing-masing. Kalau kita semakin setia kepada Tuhan, semakin rajin beribadah, bersekutu dan umat Tuhan, harusnya ibadah yang kita lakukan itu sungguh memuliakan Allah dan berdampak baik kepada diri kita dan juga bagi orang lain. Jangan sampai berkat yang terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi kita, kemudian diambil dari hidup kita. Tetaplah dalam persekutuan intim dengan Tuhan, fokuskan hati kita mencari Tuhan, bersekutu dengan Dia dalam kasih mesra dan penuh kemuliaan. Maka nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah isi dari Hosea pasal yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat pelajaran berharga dari sejarah kehidupan bangsa Israel. Mereka melupakan Engkau. Mereka meninggalkan jalan-jalan yang benar. Mereka memberontak dan melakukan banyak sekali kejahatan dalam kehidupan mereka. Mereka salah arah, tetapi mereka tidak sadar. Mereka sudah jahat kepada Allah, tetapi mereka tidak mau bertobat. Kami sekarang ini umat perjanjian baru. Kami ucap syukur kami dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Karena itu kami berdoa, bukan oleh kuat dan gagah kami. Kami mohon kasih karunia-Mu menuntun kami, memelihara kami untuk kami tetap pada jalan kebenaran-Mu. Kami tetap hidup dalam berkat-berkat ilahi. Kami tetap mengasihi Engkau. Roh Kudus, kuatkan kami semua. Kuatkan umat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hati kita di hadapan Allah dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.